Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di episode podcast baru kita. Ngutang dari bisnis, jalan ninja atau neraka sih? Nah, kali ini kita bakal bahas topik panas nih, yang sering banget jadi dilema buat para pelaku usaha. Yaitu berani ngutang demi jalan bisnis yang ngembangin bisnis. Itu cerdas atau nekat ya? Oke, bener banget nih Vika. Soalnya banyak banget nih pelaku UMKM, bahkan mahasiswa kayak kita baru memulai usaha, tapi dananya mepet banget nih. Akhirnya mereka mengambil pinjaman. Tapi apakah keputusan itu benar atau salah ya? Nah, untuk ngebahas ini kita udah kedatangan nih 3 narasumber keren yang bakal ngasih insight langsung buat kita dari pengalaman-pengalaman yang udah mereka dapetin. Pertama, ada Kak Bintang, konsultan keuangan yang udah bantuin banyak UMKM bikin keputusan finansial yang sehat. Halo Kak Bintang. Halo Alex, halo Vika, halo semuanya. Nah, berikutnya ada Kak Raffi nih. Kak Raffi ini owner dari brand Kopi Mimpi. Kopi kekinian yang awalnya itu jalan karena modal dari utang loh. Halo Kak Raffi. Halo, Wah, ini tuh topik yang jujur relate banget sama aku. Gitu. Jadi semoga aja ini bisa jadi topik yang bisa disimak sama pemirsa dan wajib disimak. Oke, wajib banget disimak ya teman-teman. Dan yang terakhir ada Kak Aida sebagai pemilik brand fashion lokal Sisawear yang juga punya pengalaman suka duka mengatur struktur keuangan usahanya. Hai Kak. Halo semua. Halo. Nah, luar biasa banget kan tamu kita kali ini. Anyway, gimana nih kabarnya kakak-kakak di tengah kesibukan kakak-kakak semua? Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih kita mulai dari pertanyaan yang dasar buat Kak Bintang. Boleh dijelasin nggak sih struktur keuangan usaha itu maksudnya apa ya? Nah, boleh banget. Nah, jadi struktur keuangan itu sebenarnya adalah susunan dari sumber pendanaan suatu perusahaan. Jadi sumber pendanaan itu bisa berasal dari modal sendiri ataupun dari utang, yang mana kedua sumber tersebut akan mempengaruhi resiko dan juga keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk utang itu sendiri itu bagian dari struktur keuangan yang disebut leverage. Ya, leverage itu teman-teman. Nah, untuk struktur keuangan ini sangat penting ya buat teman-teman yang lagi usaha, teman-teman yang mau berusaha untuk keberlanjutan usahanya, karena ini dapat melihat untuk mitigasi resiko dan juga untuk potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Oh, jadi intinya struktur modal itu kayak resep ya, harus pas antara modal sendiri dan juga utang supaya bisnisnya itu sehat dan istilahnya tuh nggak kekenyangan ya Kak sama utang. Betul, benar banget. Jadi kita harus dapat menemukan komposisi yang pas antara modal-modal tersebut, entah dari modal sendiri ataupun dari utang. Wah, berarti itu bukan sekedar asal utang aja ya, ada teori-teorinya yang kita harus paham gitu, biar itu buat jadi pegangan gitu untuk pelaku UMKM juga, biar keputusan keuangan mereka itu terarah dan nggak salah jalan. Nah, benar banget. Ada beberapa teori yang bisa jadi panduan kita untuk menentukan struktur modal nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada teori trade-off. Trade-off ini mengatakan bahwa utang itu bisa bantu bisnis tumbuh lewat penghematan pajak, tapi kalau utang yang sudah berlebihan juga akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Terus ada teori pecking order. Pecking order ini mengatakan bahwa sebaiknya kita menggunakan modal sendiri terlebih dahulu nih teman-teman, baru ketika ada kondisi tertentu baru menggunakan utang. Kemudian ada teori agensi yang mengatakan bahwa utang itu bisa bikin pemilik usaha, buat teman-teman nih, itu memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar utang. Jadi ada macam-macam nih teorinya. Betul banget nih, berarti ngutang buat bisnis itu bukan hal yang salah ya Kak? Iya benar, nggak salah, nggak ada yang salah. Asalkan teman-teman nih paham nih, utang itu untuk apa dan bagaimana cara mengutarkan supaya yang dihasilkan dari utang itu tidak lebih kecil dari bunga utang tersebut.
Wah, nih kita langsung aja ke Kak Raffi. Kak Raffi kalau boleh tahu, bener gak sih bisnis kakak tuh awalnya dimulai dari modal utang? Bener banget kak, dulu aku awalnya itu pinjem ya dananya coba banyak sih. Kalau untuk mahasiswa itu 20 juta rupiah kak ke koperasi kampus buat beli alat sembilan bahan baku. Nah waktu itu tuh belum punya tabungan sama sekali, tapi aku udah bikin hitungan kasarnya nih kayak misalkan kira-kira aku butuh dananya berapa. Nah terus berapa cup yang harus aku jual biar bisa nutup cicilannya. Alhamdulillah banget 6 bulan utang-utang di koperasi kampusnya udah lunas. Wih, keren banget ya kak. Tapi ada nggak sih kak masa-masa krisisnya juga gitu? Jujur pernah banget jujur. Karena pernah ada jualannya turun drastis tuh pak. Karena saingannya tuh sekarang kan mulai banyak ya. Karena apalagi aku jualannya kopi gitu. Saingannya tuh banyak banget. Nah tapi utangnya tuh tetap jalan. Jadi itu masa-masa kritis yang jualannya yang dibeli itu sedikit, saingan makin banyak, utangnya tetap jalan. Tapi untung aku bisa putar strategi alhamdulillahnya. Aku collab sama beberapa food blogger, bikin menu-menu seasonal, ya kayak misalkan aku lagi ada Valentine, aku jual kopi yang seperti apa. Kalau lagi ada hari-hari tertentu, hari kemerdekaan misalnya aku diskon-diskonin atau aku bikin menu-menu yang lain. Nah itu tuh penting banget biar orang-orang tuh makin tertarik karena itu juga bikin kita punya diferensiasi atau pembeda gitu dibanding dengan produk-produk lain. Utang itu bukan solusi instan, tapi butuh rencana yang matang. Berarti banyak event-event khusus gitu ya kalau di coffee shop kakak? Kopi mimpi banyak sekali. Jadi ada banyak sekali event-event, terus habis itu menu-menu seasonal di kopi mimpi gitu kan. Jujur, keren banget dan ngomongnya. Terima kasih, Jujur, Kak. keren banget nih. Terus kalau Kak Ida gimana nih pengalamannya? Kayak aku, jujur aku juga sempat tertarik buat daftar pinjol. Kenapa? Karena dulu aku juga buat awal-awal itu aku bingung kan kayak mulai usahanya dari mana. Sedangkan kayak aku pengen ikut bazar nih, dia kayak tidaknya branding usaha aku tuh terbangun dulu di awal gitu. Makanya aku ikut bazar, tapi aku di awal tuh bingung kayak ini modal awalnya dari mana. Akhirnya aku mikir buat ikut pinjol. Nah ternyata setelah ikut bazar itu nggak laku, usaha aku tuh nggak semua laku gitu barangnya. Akhirnya kan kayak aku mau bayar buat balikin pinjolnya pun nggak bisa. Akhirnya kan si bunga dari pinjolnya itu juga akhirnya mencekik dan aku kayak bingung buat bayar itu gimana gitu. Nah dari situ aku sadar gitu buat kayak ternyata utang itu diperkhususkan untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya impulsif. Oh, berarti emang perlu hitung-hitungan banget ya? Banget, karena itu akan ngaruh banget ke usaha kita selanjutnya. Ya, menarik banget nih. Terus kalau boleh tahu dari Kak Raffi sama Kak Ida nih, kalian waktu mulai usaha tuh pernah hitung-hitungan terkait struktur modalnya gitu guys? Mungkin aku dulu yang kayak. Jadi jujur awalnya aku nggak belajar sama sekali kak. Tapi setelah alami cicilan yang emang hampir bikin stres tiap bulan ya. Jadi aku mulai belajar yang namanya struktur modal. Gitu. Aku belajar di Google, di internet, di YouTube juga terkait struktur modal itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Terus aku juga punya teman-teman yang punya pengalaman atau emang kuliah di jurusan itu, aku tanya-tanya ceritanya kayak itu. Nah sekarang setiap mau ngambil keputusan yang besar ataupun yang kecil, aku selalu evaluasi. Nah, sekarang setiap mau ambil keputusan besar, aku selalu evaluasi kira-kira kayak berapa komposisi utangku saat ini atau masih sehat nggak sih sebenarnya kalau aku utang atau utangku kalau aku ambil sekian gitu. Berarti sampai sekarang masih tetap ada pertimbangan besar ya kalau mau ngambil utang atau enggak. Itu banget. Terus kalau dari Kak Ida gimana nih? Kalau aku sebenarnya belajar dari kemarin aku pinjol itu, akhirnya aku bikin kayak rencana keuangan aku setelahnya gitu dari spreadsheet yang aku buat sendiri. Misalnya dari persentase modal usaha aku, terus kayak aku minjemnya berapa, dan akhirnya jadinya terbagi juga. Akhirnya aku dari keuntungan aku akan membayar ke pinjol berapa, ke modal sendiri berapa gitu. Akhirnya ya jadi terstruktur aja sih.
Wah, keren banget ya. Jadi Claremont tuh belajar dari CFO ya Kak, buat bisnis sendiri. Iya, ya betul. Karena kayak kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Oke, jadi aku mau nanya lagi nih sama Kak Bunta. Sekarang kan banyak pelaku usaha yang bingung nih Kak, kapan sih ngutang itu masuk akal? Oke, baik. Jadi mungkin terutama buat Raffi dan juga Ida ya, dan juga teman-teman yang lain, utang itu pada dasarnya itu boleh, asalkan yang seperti udah aku bilang sebelumnya, utang itu bisa kita putar lagi untuk menghasilkan uang yang lebih besar daripada bunga utang itu sendiri. Misalkan teman-teman nih kalau berproduksi sendiri, yang misalkan tadi kopi ya, nah produksi sendiri itu misalkan beli mesin produksi untuk meningkatkan produktivitas, itu boleh banget, jangan digunakan, tapi jangan gunakan utang untuk beli hal-hal yang konsumtif, ke sesuatu yang sekali pakai terus tidak menghasilkan apapun, itu jangan. Tapi kalau mau beli kayak mesin-mesin produksi itu boleh banget gitu. Berarti penting juga ya untuk kita ngitung struktur idealnya gitu, kayak seberapa banyak sih maksimalnya si utang ini buat dibilang sehat gitu. Nah, betul banget, idealnya rasio utang terhadap ekuitas atau modal sendiri atau DER itu yang biasa kita sebut itu debt equity ratio. Itu maksimal 1 sampai 1,5 kali untuk UMKM. Kalau DER di bawah 1 itu utangnya masih lebih kecil dari modal sendiri, teman-teman. Nah, kalau lebih dari 2 itu sudah cukup beresiko, jadi harus lebih waspada nih, kita mulai waspada. Apalagi kalau arus kasnya nggak stabil. Kalau teman-teman punya usaha kasnya nggak stabil itu hati-hati, jangan buru-buru untuk berutang terlebih dahulu. Terutama untuk skala UMKM, artinya jangan sampai semua dana diusahakan berasal dari utang. Gitu. Oke, jadi aku mau nanya lagi nih sama Kak Bunta. Sekarang kan banyak pelaku usaha yang bingung nih Kak, kapan sih ngutang itu masuk akal? Oke, baik. Jadi mungkin terutama buat Raffi dan juga Ida ya, dan juga teman-teman yang lain, utang itu pada dasarnya itu boleh, asalkan yang seperti udah aku bilang sebelumnya, utang itu bisa kita putar lagi untuk menghasilkan uang yang lebih besar daripada bunga utang itu sendiri. Misalkan teman-teman nih kalau berproduksi sendiri, yang misalkan tadi kopi ya, nah produksi sendiri itu misalkan beli mesin produksi untuk meningkatkan produktivitas, itu boleh banget, jangan digunakan, tapi jangan gunakan utang untuk beli hal-hal yang konsumtif, ke sesuatu yang sekali pakai terus tidak menghasilkan apapun, itu jangan. Tapi kalau mau beli kayak mesin-mesin produksi itu boleh banget gitu. Berarti penting juga ya untuk kita ngitung struktur idealnya gitu, kayak seberapa banyak sih maksimalnya si utang ini buat dibilang sehat gitu. Nah, betul banget, idealnya rasio utang terhadap ekuitas atau modal sendiri atau DER itu yang biasa kita sebut itu debt equity ratio. Itu maksimal 1 sampai 1,5 kali untuk UMKM. Kalau DER di bawah 1 itu utangnya masih lebih kecil dari modal sendiri, teman-teman. Nah, kalau lebih dari 2 itu sudah cukup beresiko, jadi harus lebih waspada nih, kita mulai waspada. Apalagi kalau arus kasnya nggak stabil. Kalau teman-teman punya usaha kasnya nggak stabil itu hati-hati, jangan buru-buru untuk berutang terlebih dahulu. Terutama untuk skala UMKM, artinya jangan sampai semua dana diusahakan berasal dari utang. Gitu. Oke, sekarang kita main mini games yuk nih, namanya mitos atau fakta seputar struktur modal. Jadi narasumber kita ini tinggal jawab mitos atau fakta dan kasih sedikit penjelasan tiap kita ngasih pertanyaan gitu. Siap gak nih kakak? Siap. Boleh, siap banget. Oke, karena udah pada siap nih, aku akan mengajukan pertanyaan pertama. Semakin besar utang, semakin bagus bisnisnya, karena artinya ekspansi jalan. Mitos atau fakta?
Mitos. Karena utang besar belum tentu sehat. Jadi kalau semakin besar utang itu bisa juga mengakibatkan semakin besar juga bunga yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan mendapat beban yang lebih tinggi juga. Jadi harus hati-hati. Gitu. Kayak pelaku usaha nih harus hati-hati ya. Hati-hati ya. Terus pertanyaan kedua nih, lebih aman kalau semuanya itu pakai modal sendiri tanpa utang, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa gitu? Karena tanpa utang nggak aman, tapi bisa bikin usaha jadi lebih lambat tumbuhnya. Karena kuncinya itu bukan anti utang, tapi mengelola utang dengan strategi. Yang ketiga, pinjaman dari keluarga lebih aman daripada pinjaman dari bank. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Tapi setengah fakta nih. Gimana? Karena emang lebih fleksibel sih kalau kita minjem sama keluarga sendiri. Jadi kalau misalkan nggak dikasih tahu di atas putihnya, apalagi masalah sensitif kayak hutang atau uang, pasti nggak bisa bikin hubungan. Bilang nggak sembarangan. Jadi kita sambil setengah fakta gitu. Lebih baik yang pasti-pasti aja gitu, yang ada di atas hitam putih. Kalau bisa di atas jelas juga, ya di atas putih tuh. Oke, sekarang kita main. Oke, terakhir nih Kak Bintang, boleh kali ya kita minta tips buat pelaku usaha pemula soal utang nih Kak? Nah, boleh banget. Biar nggak teman-teman ini biar nggak asal utang, teman-teman di luar sana nih ada tips buat kalian. Yang pertama, kalian perlu hitung cash flow-nya terlebih dahulu. Cash flow-nya itu harus benar ya teman-teman, jadi jangan asal utang dulu. Kalau sudah benar dan masih butuh dana, baru boleh pinjam melalui utang. Terus yang kedua, pilih sumber utang yang legal ya teman-teman. Mungkin tadi Kaida sempat kepinjam ya, mungkin lain kali jangan lah. Itu lebih ke yang legal-legal aja. Yang legal aja ya. Legal aja. Terus yang ketiga itu selalu siapkan dana darurat. Jadi jangan asal hutang aja, tapi teman-teman itu sebenarnya nggak punya nih dana darurat. Nah, dana darurat itu minimal 10% dari omset yang sudah teman-teman dapatkan, seperti itu. Oke, makasih Kak Bintang. Terus kalau dari Kak Raffi sama Kak Aida, satu kalimat dong buat para pemula di bisnis ini. Oke, mungkin aku dulu ya kayak ngutang boleh asal punya strategi sama jangan pernah panik. Oke, Sering panik ya kalian ya kalau baru mulai. Bener. Iya masih kagok gitu. Masih kagok. Terus kalau dari Kak Aida nih, satu kalimatnya apa? Kalau aku jangan mau utang, tapi jangan juga buta sama risiko. Deep banget ya teman-teman. Wah, ini benar-benar podcast yang daging banget ya. Banyak Iya, insight dong. dari Lapang nih. Bener-bener banget nih. Semoga teman-teman yang dengerin bisa jadi lebih bijak ya buat mengelola struktur keuangannya gitu. Ingat nih, bisnis yang sehat itu bukan bisnis yang besar, tapi yang tahan sama bencana. Oke, mungkin untuk hari ini terima kasih untuk Kak Raffi, Kak Aida, dan juga Kak Bintang yang udah sempat-sempatin hadir buat acara podcast hari ini. Oke, mungkin semoga next time kita bisa ketemu lagi ya Kak di acara ini. Semoga bisa jadi narasumber lagi lah ya Kak. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa follow podcast kami dan terus belajar. Dadah.